Di sini kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari berapa panjang UO. Maka 20 pangkat 2 sama dengan UO pangkat 2 ditambah 12 kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi segi 4, mulai dari sifat-sifatnya dan juga luasnya. Yang pertama, di sini akan dibahas apa saja sifat dari persegi. Yang kedua, bagaimana menentukan keliling trapesium dalam contoh kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan luas bangun segi banyak. Nah, untuk yang pertama, sifat-sifat persegi itu apa saja? Disajikan sebuah bangun persegi ABC. Paling tidak ada 3 sifat persegi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sisi, yang kedua sudut, yang ketiga adalah diagonalnya. Kita mulai lihat dari sisinya. Maka sifat persegi adalah semua sisinya sama panjang. Ini berarti apa? Panjang AB, kemudian panjang sisi BC, panjang sisi CD, dan panjang sisi AD ini semuanya sama, ya. Itu sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua, kita lihat dari sudutnya. Maka di sini keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Sudut A ini siku-siku, sudut B siku-siku, sudut C siku-siku, sudut D juga siku-siku, ya. Nah, dengan besar 90 derajat. Kemudian juga keempat sudutnya terbagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita tarik garis diagonal dari D ke B, maka sudut B ini akan terbagi 2 sama besar. Ini. Begitu juga dengan D ini, dia akan terbagi 2 sama besar sudutnya, ya. Maka di sini sudut ABD, CBD, ADB, BDC itu besarnya sama. Nah, begitu juga kita tarik garis diagonal dari A ke C, maka ini akan terbagi 2 sama besar nih, ya. Sudut di sini dan di sini. Yang di C juga begitu, terbagi 2 sama besar, ya. Jadi sudut BAC sama dengan sudut DAC sama dengan sudut ACB sama dengan sudut ACD, ya. Dan semuanya ini besar sudutnya pasti 45 derajat, ya. Karena 90 terbagi 2 sama besar berarti 45 derajat. Itu ya, sifat yang kedua dari persegi. Nah, kemudian sifat yang ketiga kita lihat dari sisi diagonalnya. Nah, sifat yang ketiga adalah kedua diagonal dari persegi itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini nih, ya, tegak lurus nih. AC dengan BD ini dia tegak lurus, ya. Nah, begitu juga garis setiap diagonalnya ini merupakan sumbu simetri. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Nah, lihat, ya. Jadi diagonal BD ini merupakan sumbu simetrinya. Begitu juga dengan AC-nya ini. Ketika kita lipat, maka bekas lipatannya ini merupakan sumbu simetrinya. Mudah-mudahan jelas ya dari 3 sifat persegi. Oke. Yang berikutnya, kita menentukan keliling trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini,
Pak Arif memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan ukuran sisi sejajar masing-masing panjangnya 10 meter dan 40 meter. Jarak kedua sisi sejajar itu 20 meter. Jika Pak Arif ingin menanam pohon di sekeliling tanah dengan jarak antar pohon 2 meter, maka banyak pohon yang diperlukan adalah, nah perhatikan di sini, bentuknya adalah trapesium sama kaki ya. Kita gambar dulu nih. Trapesium sama kaki. Di sini berarti kakinya BC dan AD sama panjangnya ya. Kemudian ukuran sisi sejajarnya. Nah, di sini sisi sejajarnya ya. DC dengan AB ya. 10 meter dan 40 meter. Kemudian di sini kita tarik jarak ya antara DC dengan AB ini dengan panjang 20 meter ya. Nah, kemudian Pak Arif ingin menanam pohon di sekeliling tanah. Nah, di sini mau ditanamin di sekelilingnya. Berarti kita akan mencari keliling dari trapesium. Rumusnya jumlah seluruh sisi ya. Sisinya di sini ada AB, CD, BC dan AD ini kita jumlahkan saja. Dan di sini baru ada AB ya 40, CD-nya 10. BC dan AD-nya ini belum diketahui ya. Dan keduanya sama panjang. Nah, perhatikan nih di sini. Untuk mencari BC kita tarik garis dulu di sudut C tegak lurus. Kemudian ke titik F ya, dan ini pasti sama kan dengan sudut garis DE 20 meter. Nah, kemudian perhatikan juga garis DC dengan garis EF ini juga panjangnya sama ya, sama-sama 10 meter. Nah, di sini perhatikan FB dengan AE ini pasti juga panjangnya sama karena ini trapesium sama kaki ya. Nah, panjangnya masing-masing 15 meter ya. Tahu ya dapat dari mana 15 meter? Ya, dari sini. A ke B 40 sudah kepotong 10 meter. Berarti tinggal 30. Dibagi 2 berarti 15 meter. Begitu ya. Nah, sekarang perhatikan kita ingin mencari panjang BC nih, panjang BC. Kita mau cari ini. Nah, sisi yang lain, kedua sisi yang lain sudah diketahui, maka ini kita pakai ya Pitagoras. Nah, perhatikan nih ya. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Caranya bagaimana masih ingat ya? Nah, yang agak-agak lupa dengan rumus Pitagoras, silahkan klik link yang ada di atas ini ya. Kalian tinggal klik. Kalian bisa pakai rumus Pitagoras, pelajari, atau pakai triple Pitagoras juga bisa ya. Pelajari di video tersebut. Nah, di sini untuk membuat rumus Pitagoras, kita tinggal perhatikan sudut siku-sikunya, lalu kita lihat sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi BC ya, betul, BC. Jadi kita buat BC kuadrat sama dengan. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan, kuadratkan dari dua sisi yang lainnya, yaitu FB dengan FC ya, kita kuadratkan. Nah, setelah itu kita tinggal hitung saja, masukkan BC kuadrat sama dengan FB-nya 15. Jadi 15 kuadrat, FC-nya 20 kuadrat. Begitu ya. Nah, jadi BC kuadrat sama dengan 225 ditambah 400, jadi BC kuadrat sama dengan 625. Maka kita dapatkan BC akar dari 625 sama dengan 25. Dapat ya di sini BC-nya 25 meter, AD-nya 25 meter. Nah, maka di sini kita dapatkan kelilingnya menjadi 100 meter. Nah, kalau kelilingnya sudah dapat, baru kita akan menghitung nih berapa banyak pohon yang diperlukan. Nah, perhatikan di sini. Kita tinggal bagi 2 saja.
Paham ya, kenapa tinggal dibagi dua? Nah, untuk yang belum paham, penjelasannya seperti ini. Ini kan jaraknya dari A mengelilingi sampai ke A lagi kan 100 meter. Setiap 2 meter tanam pohon. 2 meter lagi tanam pohon lagi. 2 meter lagi tanam pohon lagi. Artinya, jaraknya itu semakin berkurang. Berkurangnya setiap 2 meter kan? Nah, itulah pengurangan berulang, dan pengurangan berulang adalah definisi dari pembagian. Maka di sini untuk menghitung banyak pohon kita gunakan pembagian 100 dibagi 2. Paham ya? Nah, maka kita dapatkan banyak pohonnya adalah 50. Oke, kita simpulkan. Jadi banyak pohon yang dibutuhkan Pak Arif adalah 50 pohon. Gimana? Mudah ya? Oke, mudah insya Allah. Kita coba nih yang berikutnya. Kita akan menentukan luas bangun segi banyak. Nah, contohnya seperti ini. Jika panjang OT 12 cm, nah OT ini 12 cm ya. Luas bangun PQRSTU. PQRSTU ini luasnya berapa? Nah, ini kita tidak bisa hitung langsung tanpa membagi-baginya, memotong-motongnya. Nah, ini maka kita potong yang pertama. Kita punya apa nih yang pertama nih? Ya, layang-layang ya. PSTU. Ini layang-layang nih. Bangun yang pertama. Nah, ada rumusnya. Sekarang bangun yang kedua ini. Jajar genjang PQRS. Nah, karena layang-layang, kita pakai rumus luas layang-layang. Diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Ya. Diagonal 1-nya itu berarti di sini US ya. US. Kemudian diagonal 2-nya TP ya. Baru kita bagi 2. Nah, untuk jajar genjang, berarti kan alas kali tinggi. Alasnya itu PQ, kemudian tingginya itu ini. Nah, semuanya belum diketahui nih. Nah, sekarang dari mana kita mulai menghitungnya? Nah, perhatikan di sini. Mana di sini sisi yang paling banyak diketahui ya? Layang-layang ya. Kemudian juga di sini TO-nya sudah diketahui nih. Ya, sebagian dari diagonal yang kedua, TP. Nah, perhatikan di sini kita mau mencari US nih. Untuk mencari US, kita perhatikan bahwa UST ini kan segitiga sama kaki. Ini kita nggak bisa ngitung nih. Nah, bisa kita hitung jika kita potong seperti ini. Membentuk segitiga siku-siku. Nah, ketika sudah terbentuk segitiga siku-siku ini, maka di sini kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Oke, kita pindahkan dulu ya segitiga siku-sikunya supaya lebih jelas. Lebih mudah diperhatikan. Oke, di sini kita akan mencari sisi UO ya. Nah, rumus Pitagorasnya bagaimana? Ya, tinggal fokus pada sudut siku-sikunya, lalu lihat sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu UT. Nah, dari sini kita buat rumusnya. TU kuadrat sama dengan sisi yang lain ya, UO kuadrat ditambah TO kuadrat. Kita substitusikan TU-nya 20 ya, maka 20 kuadrat, UO-nya belum, TO-nya 12, jadi 12 kuadrat. Nah, kita hitung ya, 400 sama dengan UO kuadrat ditambah 12 kuadrat berapa? Ya, 144. Kemudian ini kita pindahkan, positif pindah jadi negatif, maka 400 dikurang 144 sama dengan UO kuadrat. Jadi kita dapat nih UO kuadratnya 256. Kemudian kita akarkan ya untuk menghitung nilai UO jadi 16 cm. Nah, UO-nya ini 16 cm di sini. Ini 16 cm. Maka otomatis OS-nya juga ini 16 cm. Nah, jadi berapa panjang diagonal 1? U ke S? Ya, kita tinggal jumlahkan saja 16 ditambah 16. Jadi, kita dapat diagonal yang pertamanya 32 cm. Mudah-mudahan paham ya. Nah, berikutnya. Nah, perhatikan nih. Nah, ini juga
Untuk mencari OP, ini kita pakai segitiga siku-siku ya. Kita buat sedemikian rupa. Nah, dari sini baru kita bisa gunakan Pitagoras. Nah, kita perhatikan nih. UO tadi kita sudah cari ya, 16 cm. UP-nya ada di soal 34. Kita tinggal mencari panjang PO. Pakai rumus Pitagoras. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ya, fokus pada sudut siku-sikunya. Ya, kemudian lihat sisi yang di depan sudut siku-siku, yaitu PU. Maka kita tulis PU kuadrat sama dengan sisi yang lain tinggal kita tulis kuadratkan dan jumlahkan ya. Jadi UO kuadrat ditambah PO kuadrat. Mudah ya? Nah, kita tinggal substitusikan. PU-nya 34, jadi 34 kuadrat. UO-nya 16, jadi 16 kuadrat. PO-nya belum ya. Nah, kita hitung jadi 1156 sama dengan 256 ditambah PO kuadrat. Nah, ini kita pindahkan jadi 1156 dikurang 256 sama dengan PO kuadrat. Maka kita dapat nih PO kuadratnya 900. Kita akarkan. Jadi PO sama dengan 30 cm. Dapat ya PO-nya. Nah, maka kita bisa menghitung diameter nih yang kedua. Diameter yang kedua di sini. Nah, kita hitung diameternya di sini. TP yaitu berarti 12 ditambah 30. Maka diagonal yang keduanya adalah 42 cm ya. Kemudian di sini juga tinggi jajar genjangnya juga kita sudah dapat 30 cm. Sama dengan PO ya, dia akan sejajar. Oke, keduanya sudah kita dapat ya, diagonal 1 dan diagonal 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus luas layang-layang ya. Diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Jadi di sini US dikali TP-nya dibagi 2 ya, diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Masing-masing 32 dikali 42 dibagi 2. Kita coret ya. 42 dengan 2 disederhanakan jadi 21. 32 dikali 21, maka kita dapatkan luas layang-layang PSTU adalah 672 cm persegi. Insya Allah mudah ya. Nah, kalau sudah kita tinggal cari nih luas dari jajar genjang PQRS yang rumusnya alas kali tinggi. Maka luasnya menjadi 40 dikali 30 ya. Alasnya 40 kan ini, tingginya 30. Kita dapat luasnya 1200 ya. Maka luas PQRSTU ini kita tinggal jumlahkan saja. Luas yang pertama ini layang-layang, luas yang kedua ini jajar genjang, ya kan? Jadi sama dengan 672 ditambah 1200. Jadi sama dengan 1872 cm persegi. Bagaimana? Bisa ya? Kita lanjut nih yang berikutnya. Menentukan luas bangun segi banyak. Contohnya begini. Hitunglah luas bangun datar berikut ya. Nah, ini. Untuk menghitung luas ini kita tinggal lihat saja, perhatikan simbol-simbolnya. Di sini simbol 2 garis ini tertulis 10 cm. Maka setiap yang ada 2 garisnya, maka itu panjangnya 10 cm. Ini 10 cm, yang ini juga garis yang ini juga 10 cm. Nah, ini kita potong di sini ya. Ini juga kita potong di sini. Nah, perhatikan. Ini satu garis ya, maka ini semuanya panjangnya sama nih, ketiga garis ini. Nah, di sini berarti 5 cm, ini juga 5 cm, ini juga 5 cm ya. Nah, kemudian yang ini nih. Ini panjangnya sama dengan yang di sini kan. Dia sejajar.
maka di sini panjangnya 10 cm, maka di sini panjang sisanya adalah 4 cm, karena dari pangkal sini sampai ujung sini itu 14 cm, ya kan? Nah, kita tinggal hitung nih ya, luas bangun. Nah, berarti ada luas bangun 1, 2, dan 3 ya. Kita hitung luas yang satu dulu, yang berbentuk persegi panjang ini. Panjang kali lebar, panjangnya 4 cm, lebarnya 25 cm. Jadi hasilnya 100 cm persegi. Bisa ya? Selanjutnya, luas yang kedua. Ini juga sama, persegi panjang ya. Rumusnya panjang kali lebar, maka kita dapatkan 10 dikali 5, maka luas bangun yang kedua ini 50 cm persegi. Dapat ya? Nah, kita perhatikan bangun yang ketiga. Ini kan ukurannya sama dengan bangun yang kedua, maka otomatis luasnya pun sama, yaitu 50 cm persegi. Kita tulis 50 ya. Nah, maka kita tinggal jumlahkan saja. Jadi luas bangun datar ini adalah 200 cm persegi. Bagaimana? Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika belum, silakan diulang, tonton kembali dan pahami kembali. Insya Allah bisa ya. Dan untuk menambah pemahaman kalian, silahkan ini dikerjakan, diselesaikan, screenshot saja. Jangan lupa, dengan banyak belajar, dengan banyak berlatih, insya Allah jadi meningkat kemampuan matematikanya. Insya Allah dalam pelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.